luar biasa. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Dan saya tidak terima Bapak waktu tadi. Biar saja saya mau dibully, saya tidak takut. Saya bilang, saya dukung Pak Jokowi. Ya memang iya. Mau dibully 1000 kali tidak takut saya. Saya tidak terbayangkan kalau kita tidak bergotong royong di dalam masa sulit seperti ini. Saya mengatakan pada Pak Jokowi, Presiden kita, Bapak yang tegar saja. Kami di belakang Bapak. Memang, seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya terluka. Ia akan selalu melindungi, bahkan bakal ikut campur dengan masalah sang anak demi keamanannya. Politik memang sulit ditebak, namun sebagai ibu atau orang tua yang melahirkan banyak kadar muda, jiwa keibuan Megawati ini patut diacungi jempol dalam melindungi anak dan kadarnya. Seperti yang dialami Presiden Jokowi kini, yang dibombardir dan dibanjiri kritikan, Megawati sebagai ibu partai pasang badan siap menghadang siapa saja yang bermain-main dengan Jokowi. Megawati Soekarno Putri, di usianya yang terbilang sudah sepuh, tapi terlihat semangatnya tidak pernah kendur. Mega masih sering memberikan semangat pada para kader PDIP, juga kepada rakyat Indonesia melalui daring. Dan di sela-sela acara itulah, ia kerap menyampaikan hal-hal yang paling krusial. Tapi, tidak banyak yang menangkap dengan baik. Kecintaan Mega kepada kader-kader yang biasa ia sebut sebagai anak juga tak perlu diragukan. Memang selama ini para kader atau politisi PDIP menganggap Megawati sebagai ibu, maka tidaklah mengherankan terkadang ia menumpahkan rasa kesal kepada pihak-pihak tertentu yang mudah melontarkan kata hinaan. Mega pun memberi label pengecut sebab telah menghina para kadernya di luar batas nurani manusia. Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik, bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal seperti apa. Saya bilang, saya sampai Pak Jokowi saya tangisi. Kenapa mikiri rakyat sampai badannya kurus? Tidak dikatakan dengan kata-kata kebencian, kritik yang tidak ada isinya, hoax. Lalu kita mau menjadi sebuah bangsa yang seperti apa? Kita tidak tahu, bisa dijajah. Jangan. Saya pemimpin-pemimpin yang sudah akan fading away. Baru-baru ini, Mega mengungkapkan jika kadang ia sampai menangis mendengar Jokowi dihina dengan sebutan yang tidak pantas, apalagi Jokowi adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besaki yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Bali. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, kata Megawati sembari menangis. Suara Megawati terdengar tercekat. Menurut Megawati, orang-orang yang menghina Jokowi itu tidak memiliki moral. Dia juga menilai mereka pengecut. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, biarin mantep dah. Saya dibully juga tidak takut kok, ungkapnya. Bahkan Mega menantang dan meminta orang-orang yang menjelekkan Jokowi bersikap jantan. Dia meminta mereka datang berhadapan langsung dengan Jokowi. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral, jangan sembarangan, kata Megawati. Megawati juga meminta orang-orang yang selama ini mengatakan pemerintah gagal untuk datang bertemu langsung dengan Jokowi. Dia meminta mereka menunjukkan di mana kegagalan yang dimaksud itu.
Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal, tutur dia. Lebih lanjut, Megawati mengatakan di usia 76 tahun kemerdekaan, banyak warga Indonesia mulai berpikir egosentris dan sirik. Menurutnya, banyak orang yang tidak senang ketika ada orang senang. Kalian yang akan melaksanakan. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak sembarangan loh bikin Indonesia Raya itu. Apa itu? Itu semangat perjuangan. Api nan tak kunjung padam. Membela negara. Jadi kalian tuh mesti kokoh, tegar, apalagi ya berani. 76 tahun suara-suara dari warga bangsanya sendiri itu menurut saya seperti mulai berkurang. Berkurang perjuangannya seperti api dan tak kunjung padam. Mulai berpikir egosentris, mulai melihat orang, kalau orang bahasa Arab itu sirik. Kok kalau orang senang tidak senang ya? Aneh buat saya, kata Megawati. Menurut Megawati, jika memiliki ketidaksukaan pada seseorang tidak seharusnya kita menghujat. Dia pun mencontohkan saat Presiden kedua RI Soeharto diturunkan dan kemudian dihujat banyak orang. Kami kebetulan dididik oleh orang tua sangat luar biasa. Diajari moral dan etika. Kalau kamu tidak senang sama orang, lebih baik kamu tidak menghujat. Sudah, berhenti saja. Diam saja. Ketika Presiden Soeharto jatuh, orang maunya menghujat. Coba saja boleh tanya, saya bilang berhentilah menghujat Pak Harto. Apakah kita bukan bangsa yang berkepribadian dengan Pancasila? Masa kalau orang sudah jatuh ditimpa tangga lagi seperti ayah saya ya? Kemana kebesaran jiwa bangsa? Tuturnya. Ia mengatakan di tengah pandemi ini, sikap gotong royong sangat diperlukan. Karena itu, dirinya pun mengaku siap pasang badan untuk Presiden Jokowi. Saya katakan ke Pak Jokowi, Bapak yang tegar, kami di belakang Bapak karena ini adalah cobaan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, tegasnya. Sementara itu sebelumnya ia mengaku sedih saat mendengar pihak-pihak yang membuli Presiden Jokowi. Menurut Mega, selama ini Presiden Jokowi sudah bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Namun, hal tersebut justru dibalas oleh beberapa rakyat dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya suka nangis loh, beliau itu sampai kurus loh mikir kita, mikir rakyat loh. Masa masih ada mengatakan Jokowi kodok lah, katanya. Menurutnya, orang-orang yang masih menghina Presiden Jokowi merupakan orang yang pengecut dan tidak mempunyai moral. Orang itu benar-benar tidak punya moral, pengecut saya bilang, saya dibully juga tidak takut kok, cetusnya. Karena itu, ia meminta kepada pihak-pihak yang masih menjelek-jelekan Jokowi untuk bersikap jantan. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral, jangan sembarangan, ucapnya. Memang harus kita akui, Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang paling banyak menerima hujatan dari para lawan politik dan juga simpatisannya. Para pembenci Presiden itu datang dari berbagai kalangan. Rakyat awam yang berani menyerang Presiden mereka sendiri melalui akun sosial medianya. Kalau menurut saya, mereka mencontoh para tokoh atau politisi, pengamat sesat, dan juga ustadz yang kerap berbicara kotor di mimbar-mimbar jauh dari kata adab. Dari merekalah norma-norma keindonesiaan kita diperkosa sedemikian rupa. Seolah kalau berseberangan dengan pemerintah, bisa bebas bersuara tanpa lagi mempedulikan norma. Kiranya saya sepakat dengan analisa Mega yang mengatakan kalau warga Indonesia mulai berpikir egosentris dan sirik. Bagi saya itu sudah penyakit kronis, padahal upaya Presiden Jokowi untuk meredam hal itu juga tidak main-main. Salah satu terobosan yang ia lakukan adalah dengan cara menarik Prabowo Subianto dan Sandi ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Tapi sayangnya, belum juga dapat meredam aksi-aksi yang berbalut kebencian. Saya menduga selama para tokoh politik yang ngebet berkuasa, pengamat sesat yang cari makan dari memproduksi pernyataan melecehkan dan menghina, dan para ustadz berhaluan radikal yang acap kali melontarkan kalimat yang menyesatkan masih diberi panggung, maka sepanjang itulah negeri kita ini akan terus dirundung ke labu hitam. Dan sudah menjadi kewajiban bagi yang berotak waras dan berlogika cerdas turut menetralisir narasi-narasi yang berusaha mereka sebar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.